Sejarah Arya Wiralodra. Perjalanan sang pangeran dalam mengemban tugas. Dikisahkan setelah sang pangeran sampai di Kadipaten Bagelan, diterima dengan senang hati oleh Kanjeng Adipati Gagak Singolodro yang masih keturunan Mojopahit, dan diangkat sebagai putra serta dipersaudarakan dengan Raden Tanujoyo dan putra sang adipati yang lain. Sang pangeran selalu membantu perluasan kadipaten serta misi dakwah di wilayah Kadipaten Bagelan. Hingga suatu saat, sang adipati memerintahkan agar sang pangeran bertapa di kaki Gunung Sumbing. Maka berangkatlah ia menuju Pegunungan Sumbing. Dan ketika sesampainya di tempat yang dituju, sang pangeran mulai pertapaannya di sebuah bukit yang kanan kirinya mengalir sungai untuk bersuci. Hari demi hari dijalani dengan baik dalam pertapaan tersebut, dengan selalu berdoa, bermunajat, dan menjalankan syariat agama dalam kesendirian. Hingga suatu ketika muncullah sinar yang menyilaukan di atas sebuah batu. Sang pangeran pun menghampiri cahaya tersebut, dan nampak sesosok manusia suci berwibawa duduk bersila. Sang pangeran segera menyembah serta mengucapkan salam. Setelah dijawab, orang tua itu tak lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau bersabda, "Bebo kaki pangeran kang bagus lan wis tumata ing ati. Ingsun ngemban dawuh saka Zat kang maha wicaksana, supaya jeneng sira mbabat alas ing sakiwa tengene Kali Cimanuk kanggo mbantu perjuangan Sunan Gunung Jati lan uga Sultan ing Bintoro. Lan wiwit dina iki ageman asma Arya Wiralodra, lan uga pusakanira senjata cakra kudu sira asta. Pamita marang wong atuamu ing Bagelan sadurunge tindak menyang Cimanuk, lan kantinen ake tinggil minangka punakawanmu." Dan setelah itu Kanjeng Sunan Kalijogo lenyap dari pandangan mata sang pangeran, dan sang pangeran pun segera bergegas untuk kembali ke Kadipaten Bagelan. Sesampainya di Kadipaten Bagelan, sang pangeran segera menceritakan hal yang terjadi saat dalam pertapaannya kepada seluruh keluarga Kadipaten. Sang adipati pun sangat gembira mendengar keberhasilan putra angkat yang sangat dicintainya. Saudara-saudara angkat pun bahagia dengan semua itu. Dan setelah ditetapkan untuk berangkat, sang pangeran ditemani Ki Tinggil segera berangkat menuju Kali Cimanuk. Sesampainya di Sungai Cimanuk, sang pangeran pun segera melakukan pertapaan. Hingga pada suatu ketika, datanglah seseorang yang mengaku bernama Ki Sidum dan berkata, "Wahai cucuku Wiralodra, dikau telah tersesat, dan sungai ini bukan Sungai Cimanuk, tapi Sungai Cipunagara. Berbalik arahlah ke timur, dan jika nanti ketemu kijang kencana yang bermata berlian, segera kejarlah. Dan di mana kijang itu menghilang, disitulah Sungai Cimanuk, dan segeralah membuka hutan untuk pemukiman." Setelah itu Ki Sidum pun menghilang. Ki Sidum itu orang yang menyamar. Beliau sebenarnya adalah Prabu Siliwangi. Setelah bersiap, sang pangeran disertai abdi setianya segera berpaling arah ke timur, dan setelah berhari-hari melakukan perjalanan, bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Dewi Larawana yang ingin dipersunting oleh sang pangeran. Namun sang pangeran menolak dengan halus. Karena penolakan itu, sang Dewi pun marah dan menyerang sang pangeran. Dan terjadilah pertarungan hebat antara sang pangeran dengan sang Dewi. Berbagai ilmu kedikdayaan dipergunakan dalam pertarungan itu, hingga suatu ketika sang pangeran mengeluarkan senjata cakra. Lepasnya cakra dari tangan sang pangeran mengenai sang Dewi, dan tiba-tiba sang Dewi lenyap, dan nampaklah kijang kencana sesuai petunjuk Ki Sidum. Dan kijang tersebut lari dan pangeran segera mengejarnya, sementara Ki Tinggil menyusul di belakang. Kejar-kejaran antara sang pangeran dan kijang tersebut hingga sampai di sebuah sungai yang luas. Kijang pun lenyap, dan sang pangeran tertidur karena kelelahan mengejar kijang kencana. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Ki Sidrum, orang yang menyamar.
dan kemudian berkata, "Wahai cucuku, inilah sungai Cimanuk yang kamu cari. Segeralah membabat hutan untuk mendirikan pemukiman sesuai dawuh gurumu." Setelah yakin dengan hal tersebut, sang pangeran ditemani Ki Tinggil segera membabat hutan dan mendirikan pemukiman. Akhirnya tersiarlah bahwa di hutan Cimanuk telah berdiri sebuah pemukiman. Semakin hari semakin banyak pendatang yang ikut bermukim di pedukuhan yang baru itu. Hingga suatu ketika datanglah seorang wanita yang rupawan, yang dikawal 2 orang suami istri. Seseorang tersebut bernama Nyai Endang Dharma. Di saat datangnya Nyai Endang Dharma ke pedukuhan, sang pangeran sedang pergi ke Bagelan untuk membantu Kanjeng Adipati Singoludro mengemban tugas dari Sultan Fatah menumpas pemberontakan Adipati Banyurip dan Karanganyar. Kedatangan Nyai Endang Dharma diterima oleh Ki Tinggil yang menjabat sebagai lurah. Ki Tinggil sangat senang dengan kedatangan Nyai Endang Dharma, dan dalam hatinya mengatakan, andai Nyai Endang menikah dengan sang pangeran yang sama-sama sakti dan ahli bela diri. Saat ditanya, Nyai Endang menjawab akan menceritakan siapa sebenarnya dirinya hanya kepada penguasa tempat tersebut, yakni sang pangeran. Hari demi hari Nyai Endang Dharma melatih warga pedukuhan dengan berbagai ilmu persilatan dan ilmu pertanian, dibantu oleh kedua pengawalnya. Dan sampai tersiar tentang semua itu ke telinga Pangeran Guru dari Palembang yang ingin sowan ke Demak Bintoro. Kemahiran Nyai Endang Dharma dalam ilmu persilatan membuat Pangeran Guru ingin menjajalnya. Pangeran Guru pun segera menuju ke pedukuhan tersebut dengan dikawal oleh 24 murid dan prajuritnya. Setelah berada di pedukuhan, pertikaian pun terjadi dan berujung pada pertempuran. Dan dalam pertempuran tersebut, Nyai Endang Dharma tidak mau melibatkan pengawalnya serta Ki Tinggil dan warga sebagai tuan rumah. Kesembrononan Pangeran Guru tidak bisa dibiarkan, dan Nyai Endang Dharma dikeroyok oleh 25 orang sekaligus, yang berujung pada kematian 25 orang dari Palembang. Ke-25 jenazah tersebut akhirnya dimakamkan dengan tata cara agama Islam, dan makam tersebut dikenal hingga kini dengan makam Selawe. Melihat kejadian tersebut, Ki Tinggil berpikir dan berpendapat untuk melapor kepada sang pangeran dan meminta agar Nyai Endang Dharma tetap di pedukuhan. Perjalanan Ki Tinggil tidak diceritakan. Sesampainya di Kadipaten Bagelan, Ki Tinggil segera menceritakan semua kejadian yang terjadi di pedukuhan selama kepergian sang pangeran. Kanjeng Adipati Gagak Singoludro pun ikut mendengarkan riwayat yang dilaporkan oleh Ki Tinggil. Sang Adipati tidak ingin ada perselisihan antara sang pangeran dengan Sultan Demak, maka dibuatlah skenario, dan beliau pun bersabda, "Pangeran Guru itu masih Trah Mojopahit, dan kita semua masih satu keluarga, sesama Trah Mojopahit. Dan aku tidak ingin kejadian ini menjadi keresahan Kanjeng Sultan dengan tewasnya Pangeran Guru oleh Nyai Endang Dharma yang kelak akan menjadi istri Wiralodra. Maka dari itu, Wiralodra harus menghukum Nyai Endang Dharma. Bawalah adikmu Tanujaya dan Tanujiwa, kalian menyamarlah, dan mintalah Nyai Endang Dharma untuk bertarung dengan adikmu." Setelah itu berangkatlah mereka bertiga dengan dikawal Ki Tinggil. Sesampainya di pedukuhan, sang pangeran segera disambut oleh seluruh warga, kecuali Nyai Endang Dharma yang tidak hadir. Keesokan harinya, Ki Tinggil diperintahkan untuk memanggil Nyai Endang Dharma. Dan setelah Nyai Endang Dharma menghadap sang pangeran, segera bertanya siapa dirinya sebenarnya, dan dijawab semua dengan tertunduk. Dan sang pangeran meminta untuk agar Nyai Endang Dharma bertarung menghadapi Raden Tanujaya yang memakai nama Gagak Lumayung, dan Raden Tanujiwa yang memakai nama Gagak Sampur. Karena sang pangeran ingin melihat bagaimana Pangeran Guru bisa terbunuh. Pertarungan pun segera berlangsung, dan dari pertarungan tersebut kedua gagak dapat dikalahkan. Sang pangeran pun tersenyum dan berkata, "Besok hadapi aku di alun-alun." Nyai Endang pun terkejut bukan kepalang.
Dan keesokan harinya pertarungan pun terjadi. Namun di saat terjadinya pertarungan, datanglah 2 orang berjubah yang dikawal 2 orang santri. Dan seketika itu pertarungan berhenti. Dan sang pangeran serta Nyai Dharma segera menyembah. Yang datang tiada lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dikawal Raden Arya Kemuning dan Pangeran Wijil. Sunan Kalijogo pun segera bersabda, "Babu kaki pangeran, wus tinakdir yen sira kudu garwa marang Endang Nyai Dharma kang pinangka putra murid Sunan Jati. Lan papan kene ingsun paringi asma Darma Ayu amarga saka partikele karmamu. Manungsa culik yaiku Pangeran Guru saka Palembang kang nedya ngraman ing Demak bisa nemahi kaperloyo. Mula aja nganti gantalan waktu jeneng sira ngadhep marang Sultan ing Bintoro. Asa bulbekti lan amedharake kahanan ing pedukuhan kang antar iki." Dan setelah melangsungkan pernikahan, tidak lama kemudian kedua priyayi agung tersebut kundur. Tapi pengawalnya masih ada di Dharma Ayu sampai saat Bisowanan ke Bintoro. Setelah hari ditentukan, sang pangeran disertai istri serta Pangeran Wijil dan juga Raden Arya Kemuning putra angkat Sunan Gunung Jati, dan juga Raden Gagah Lumayung dan juga Raden Gagah Sampur beserta para pengawal menuju Bintoro. Sesampainya di Bintoro disambut dengan hangat oleh keluarga Sultan dan Punggawa serta Wali Songo. Dan setelah perjamuan serta perbincangan yang lama, Kanjeng Sultan bersabda, "Duh paman pangeran, kula mangke suka lan ngaturake agunging panganuwun. Dene paman sampun yasa pedukungan ingkang ageng. Pramila ing dinten puniki, paman kula angkat dadosa pinisepuh wonten ing Dharma Ayu kanthi gelar Adipati lan kitinggil pinangka Pepati. Sarta Raden Arya Kemuning kedah jumeneng Adipati wonten ing sakidule Cirebon, ngembani praja Cirebon. Raden Gagah Lumayung kedah disertai Raden Gagah Sempur ngemban Kanjeng Sunan Cipancar ingkang jumeneng nata ing praja Limbangan. Lan ing sakmangke ing bopile paman pangeran mampi dawuh enggal saking Kanjeng Sunan, Dharma Ayu dipun paringaken dumateng ingkang sangkiten waget ngemban dawuh nata kanthi gelar Adipati Arya Singoludra." Setelah pertapaan itu, sang pangeran serta rombongan berpamitan dan bergegas menuju ke Dharma Ayu. Hari berganti tahun telah berlalu dan berbagai peristiwa terjadi. Hubungan antar kerajaan pun terjalin dengan baik. Perekonomian Demak, Pajajaran, Cirebon, serta wilayah kekuasaan semakin membaik, dan misi dakwah sampai ke pelosok-pelosok. Dan ketika sudah sampai saatnya, sang pangeran menunjuk seseorang sebagai penggantinya dengan gelar Adipati Singoludra sesuai dawuh dari Sultan Demak. Sang pangeran segera mandek Pandito dan murca pergi kembali ke Kadilangu bersama istrinya mengemban dawuh selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.